Korut Ukraina tidak berhak kritik pengakuan Pyongyang atas Donetsk dan Luhansk. Korut Ukraina tidak berhak kritik pengakuan Pyongyang atas Donetsk dan Luhansk. Korea Utara pada Jumat menyatakan Ukraina tidak memiliki hak untuk mempermasalahkan pengakuan Pyongyang atas dua wilayah yang memisahkan diri di negara yang dilanda perang itu. Pengakuan Korut atas Republik Donetsk dan Luhansk dikeluarkan pada awal pekan ini. Korut menyebut tindakan itu sebagai pelaksanaan kedaulatan yang sah. Sikap Korut ini langsung memantik reaksi Ukraina. Pada Rabu 13 Juli, Ukraina mengumumkan sikapnya untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Korut karena secara resmi mendukung kemerdekaan Republik Donetsk dan Luhansk yang pro-Moskow. Menanggapi pertanyaan oleh kantor berita pusat Korea resmi Korut mengenai masalah ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pyongyang membela langkah tersebut dan mengkritik Ukraina. Ukraina yang telah melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan ketidakberpihakan dan keadilan dalam hubungan antar negara. Sementara menyelaraskan dirinya dengan kebijakan permusuhan Amerika Serikat yang tidak masuk akal dan ilegal terhadap DPRK di masa lalu, tidak memiliki hak dan kualifikasi untuk mempermasalahkan DPRK atas pelaksanaan kedaulatannya yang sah, kata juru bicara itu seperti dikutip dari kantor berita Yonhap. DPRA akan selalu mengembangkan ikatan persahabatan dan kerjasama dengan semua negara lain di dunia yang menghormati kedaulatannya dan bersahabat dengannya dengan prinsip kesetaraan kedaulatan, non-intervensi, dan saling menghormati. Tambah juru bicara itu yang menggunakan inisial DPRK, singkatan dari nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea. Korut menjadi negara ketiga di dunia yang mengakui entitas separatis setelah Rusia dan Suriah. Pengakuan ini secara luas dilihat sebagai bagian dari upaya rezim Kim Jong-un untuk meningkatkan hubungan dengan Moskow di tengah hubungan antar Korea yang membeku dan penghentian pembicaraan denuklirisasi dengan Washington. Korea Utara akui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Korea Utara pada hari Rabu mengakui dua wilayah pro-Rusia yang memisahkan diri dari Ukraina sebagai negara merdeka. Langkah itu membuat Korea Utara menjadi negara ketiga setelah Rusia dan Suriah yang mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk yang terletak di wilayah Donbas, Ukraina. Dalam sebuah unggahan di saluran Telegram, pemimpin DPR Denis Pusilin mengatakan dia mengharapkan kerjasama yang bermanfaat dapat meningkatkan perdagangan dengan Korea Utara. Kedutaan besar DPR di Moskow mengunggah foto di saluran Telegram terkait penyerahan sertifikat pengakuan oleh Duta Besar Korea Utara untuk Rusia, Shin Hong-chul, kepada utusan DPR Olga Megiyeva. Kantor berita Rusia TASS melaporkan kedutaan Korea Utara di Moskow mengkonfirmasi telah mengakui kemerdekaan kedua entitas tersebut pada Rabu. Rusia telah mendukung wilayah Donetsk dan Luhansk sejak 2014. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kedua wilayah itu sehari sebelum menginvasi Ukraina. Korea Utara sebelumnya menyatakan dukungan untuk pencaplokan Crimea oleh Rusia pada 2014. Ukraina akui kalah perang artileri lawan Rusia meski tembakan 6.000 bom sehari. Pasukan Ukraina hampir kehabisan amunisi dan hanya bisa mengandalkan senjata yang dipasok Barat dalam pertempuran melawan Rusia. Pernyataan itu diungkapkan seorang pejabat tinggi intelijen Ukraina. Ini adalah perang artileri sekarang, ujar Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina Vadim Skibitsky mengatakan kepada The Guardian. Pertempuran jarak jauh akan menentukan hasil dari konflik
konflik antara kedua negara dan kita kalah dalam artileri. Pasukan Ukraina saat ini menembakkan 5.000 hingga 6.000 peluru artileri sehari dan persediaan mereka cepat habis, ujar pejabat intelijen itu. Dia menjelaskan, kami hampir menghabiskan semua amunisi artileri kami dan sekarang menggunakan peluru standar NATO kaliber 155. Kiev juga memiliki persenjataan berat di Donbas, hampir kehabisan artileri rancangan Soviet dan Rusia yang dimilikinya pada awal operasi militer Moskow, menurut Skibitsky. Ukraina memiliki 1 artikel dibanding 10 hingga 15 artileri Rusia. Semuanya sekarang tergantung pada apa yang Barat berikan kepada kita, ujar pejabat intelijen itu. Dia menjelaskan mitra Barat kami telah memberi kami sekitar 10% dari apa yang mereka miliki. Skibitsky juga meminta pendukung asing Kiev untuk memasuk sistem roket jarak jauh yang dapat menghancurkan artileri Rusia dari jauh. Amerika Serikat dan sekutunya enggan memberikan persenjataan jenis ini kepada Ukraina karena khawatir hal ini dapat menyebabkan konflik langsung antara Rusia dan NATO. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan jika Kiev akhirnya mendapatkan rudal jarak jauh, kami akan menarik kesimpulan yang tepat dan menggunakan senjata kami yang kami punya cukup untuk menyerang objek yang belum kami serang. Ukraina membutuhkan Barat untuk memasok sebanyak 300 sistem peluncuran roket ganda untuk menyamakan kedudukan di Donbas, ujar Michel Podolyak, ajudan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Awal pekan ini Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan 3.443 tank Ukraina dan kendaraan lapis baja Ukraina lainnya, 1.807 artileri lapangan dan mortir, 1.139 drone, 478 peluncur roket ganda, 190 pesawat dan 129 helikopter telah dihancurkan sejak peluncuran operasi militer. Rusia menyerang negara tetangga pada akhir Februari menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang pertama kali ditandatangani pada 2014 dan pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Perancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.